seluruh mahasiswa di seluruh tanah air, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan lebih khusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, di mana saudara saja berada. Bertemu lagi dengan channel saya, Turiman Channel, Turiman Corner, dalam satu materi tentang ilmu perundang-undangan sebagai mata kuliah lanjutan para mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia yang tentunya sudah mengambil mata kuliah dasar hukum tata negara. Selamat datang para pencinta ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura pada khususnya, dan mahasiswa hukum di seluruh Indonesia. Untuk mengantar materi kuliah ilmu perundang-undangan bagian pertama, ada satu renungan yang menarik bagi saudara, renungan dari mata hati Anda, mata hati kita. Berpikir benar itu baik, tetapi berpikir tepat itu lebih baik. Karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan suara hati. Patut kita renungkan bersama, patut Anda renungkan bersama bahwa pola pikir seseorang, Anda, kita semua tergantung dari paradigma, basic of view seseorang, cara pandang seseorang, atau tergantung dari paradigma keilmuan yang saudara-saudara peroleh sesama ini. Ya, Anda peroleh selama ini ya dari paparan yang saudara pahami dari materi kuliah yang saudara sebelumnya ambil. Dan pesan saya, jadilah Anda mahasiswa seperti gelas kosong. Siapkah Anda sebagai mahasiswa hukum menjadi gelas kosong? Gelas kosong itu kalau diisi maka dia penuh. Tapi kalau saudara mengikuti mata kuliah apapun namanya di perguruan tinggi dengan membawa gelas yang penuh, ya, maka dia akan tumpah. Jadilah gelas kosong karena Anda menimba ilmu pengetahuan ya untuk diterapkan menjadi hal yang bisa mengantarkan masa depan saudara sebagai generasi penerus kami di kelak di kemudian hari. Mata kuliah ini bernama ilmu perundang-undangan. Jadi di sini ada dua terminologi, ilmu dan perundang-undangan. Kita ketahui bahwa sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang perundang-undangan, tentu saya sering mengulas bahwa persyaratan ilmu pengetahuan itu ada paradigma yang jelas, objek yang jelas, sistematika yang jelas, metode dan tujuan jelas, serta tujuan dan manfaat yang jelas. Kalau kita sistematika struktur dari analisis topik kuliah ilmu perundang-undangan, setiap satuan materi ini kalau kita rubah menjadi bentuk formulasi pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan kurang lebih ada 13 ya pertanyaan ilmiah yang perlu dipahami oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan. Yang pertama adalah kita ingin membahas pada bagian pertama ini adalah apakah ilmu perundang-undangan
secara ilmiah sebagai ilmu pengetahuan. Kalau iya, dia bagian secara ilmiah adalah merupakan ilmu pengetahuan, tentu dia punya paradigma, dia punya objek, dia punya metode pendekatan, punya sistematika dan punya tujuan dan manfaat, sehingga saudara mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan. Pada bagian berikutnya kita akan membahas satu pertanyaan mendasar secara akademis, yaitu bagaimana sistem kenegaraan demokrasi di suatu negara. Karena perundang-undangan ini adalah produk dari sebuah sifat pemerintahan yang demokrasi, output dari sebuah sistem kenegaraan, sistem politik yang mengambil sifat demokrasi. Tentunya ada output, keluaran, nah, itu peraturan perundang-undangan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang perlu kita paparkan kepada saudara yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan adalah, apa dasar filosofis yuridis peraturan perundang-undangan? Apa dasar filosofis yuridis peraturan perundang-undangan? Karena setiap peraturan perundang-undangan itu punya filosofis dan punya landasan yuridis. Di samping nanti ada landasan sosiologis, tapi yang paling penting ini adalah landasan filosofis dan yuridisnya ini apa? Nah, sebuah peraturan perundang-undangan, semua regulasi yang dikeluarkan negara itu pasti punya filosofis, ada latar belakang, bahasanya ditempatkan di penjelasan umum. Undang-undang ini mau ditegakkan, tujuannya apa latar belakang pemikirannya. Dan itu ada teorinya untuk hal tersebut. Kemudian pada bagian keempat kita akan membahas, ya, memaparkan apakah peraturan perundang-undangan adalah juga produk politik. Karena sering dipahami, ya, sebuah keniscayaan bahwa peraturan perundang-undangan ini dihasilkan oleh lembaga politik atau lembaga negara yang dipahami sebagai lembaga politik. Tentu di dalamnya ada nuansa-nuansa kepentingan seseorang, kepentingan kelompok, kepentingan ya sebuah partai, ya kan? Makanya dia punya naskah akademik yang itu. Nah, makanya kita pertanyakan, apakah peraturan perundang-undangan itu adalah juga sebuah produk politik? Kalau jawabannya iya, kenapa dia disebut sebagai produk politik? Tentu ada sistem yang bekerja di dalamnya sehingga dia menghasilkan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, dan itu ada teorinya untuk menjelaskan hal tersebut. Pada bagian berikutnya, pertanyaan nomor 5 dari mata kuliah ilmu perundang-undangan, kita mencoba menganalisis bagaimana penegakan hukum di era otonomi daerah. Ya, karena kita memilih otonomi daerah yang asimetris di Indonesia. Ini ilmu perundang-undangan yang konteksnya Indonesia. Nah, kita ingin melihat peraturan perundang-undangan di era otonomi daerah, ya, di era desentralisasi ini, karena ini menjadi PR terbesar antara peraturan yang ada di pusat dan ada peraturan perundang-undangan yang ada di daerah, yang ada produk pusat, ada produk daerah, bahkan satu level lagi sekarang ada produk pemerintahan desa. Jadi kita lihat penegakannya bagaimana, ya kan? Nah, kemudian yang keenam, apa pengertian peraturan perundang-undangan? Apa pengertian peraturan perundang-undangan? Apakah undang-undang itu bagian dari peraturan perundang-undangan? Kalau iya, apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Baik kita lihat nanti dari sisi konsepnya, teorinya, maupun dari sisi regulasi yang mendasari dari pengertian peraturan perundang-undangan itu sendiri, agar mahasiswa paham membedakan
bahwa bentuk peraturan ini adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, mana yang bukan peraturan perundang-undangan, ya, gitu. Ya, yang ketujuh, di dalam materi ilmu perundang-undangan ini adalah akan dibahas bagaimana hierarki, struktur, hierarki, dan bentuk peraturan perundang-undangan. Karena kita akan pahami nanti ada hierarki peraturan perundang-undangan, ada teorinya tentang membahas tentang hierarki peraturan perundang-undangan ini. Ada struktur peraturan perundang-undangan. Ya. Ini perlu dipahami dengan mengajukan pertanyaan bagaimana hierarki, struktur, dan bentuk peraturan perundang-undangan. Bagian yang ke-8 perlu kita paparkan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan adalah bagaimana ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa ajasnya? Ajas itu jantungnya hukum. Jadi harus dipahami ajasnya. Nah, tentu ada ajas-ajasnya. Konsep tentang ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dengan pendekatan teoritik maupun pendekatan yang ada di dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-9 yang akan kita paparkan adalah bagaimana ajas dari materi muatan, substansi dari peraturan perundangan. Karena hukum itu terdiri dari struktur. Ingat teori Friedman mengatakan hukum itu ada struktur, ada substansi, ada culture, budaya. Nah, kita bahas tentang materi muatannya. Ada materi muatannya. Yang berikutnya yang ke-10 kita akan membahas dengan satu acuan pertanyaan ilmiah adalah bagaimana sinergisitas penegakan hukum, law enforcement, hukum terhadap peraturan perundang-undangan dari kacamata hukum dan politik. Kadang-kadang peraturan ini sudah dibuat sebagai output dari sebuah produk kelembagaan, ya, tapi bagaimana penegakannya dilihat dari kacamata hukum dan politik. Tentu ini ada teori yang mendasarinya, bagaimana cara penegakan hukum, ya, yang baik begitu, yang memenuhi konsep-konsep ya pemerintahan yang baik, good governance, dan tentu clean government. Ke-11 yang perlu dipahami di dalam mahasiswa ketika mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan adalah bagaimana program legislasi nasional dan legislasi daerah baik oleh DPRD, karena juga nanti ada program legislasi nasional, legislasi daerah yang memang inisiatifnya dari pemerintah, tapi di badan parlemen kita ada badan legislasi nasional, ada badan legislasi daerah. Nah, bagaimana program legislasi daerah dilihat dari ilmu perundang-undangan, bagaimana membuat sebuah legislasi nasional yang memenuhi syarat-syarat ilmu perundang-undangan. Gitu. Ada konsep-konsep yang mendasari hal itu, dan itu harus dipahami oleh mahasiswa yang mengambil materi kuliah ilmu perundang-undangan. Kemudian yang berikutnya yang nomor 12 kita ajukan pertanyaan ilmiah bagaimana ragam bahasa hukum dalam peraturan perundangan. Karena merumuskan sebuah norma hukum itu ada teori yang mendasarinya, ada bahasa hukum yang mungkin kalau orang awam sulit untuk memahami. Oleh karena itu agar dia menjadi mudah untuk memahami, maka mahasiswa harus pahami teori-teori bagaimana merumuskan norma hukum itu ke dalam sebuah peraturan perundangan. Tentu ada namanya bahasa hukum. Kemudian yang bagian terakhir, mudah-mudahan ini adalah bisa ending di mata kuliah ilmu perundang-undangan, bagaimana prosedur pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahapannya bagaimana? Ya, prosedur perundang-undangan. Dan 13 materi yang akan kita bahas dalam ilmu perundang-undangan ini sangat penting mendasar
ketika nanti saudara mengambil mata kuliah praktek perancangan peraturan perundang-undangan, nah dasar-dasar materi kuliah ini patut dipahami agar saudara ketika mengambil mata kuliah praktek perancangan perundangan menjadi mudah ketika menyusun sebuah produk peraturan perundang-undangan. Ya. Baik, kita akan bahas yang pertama, ya. Apakah ilmu perundang-undangan ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan? Karena di situ ada terminologi ilmu perundang-undangan. Ya. Karena dia ilmu, tentu dia harus memiliki syarat-syarat yang dipenuhi. Dia dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan, sains, bukan knowledge saja. Tentu sebuah kajian keilmuan, kita perhatikan slide berikut ini, harus memiliki persyaratan ilmiah atau selaras dengan prosedur ijtihad keilmuan. Gitu. Ya, bagaimana orang memperoleh sebuah cara ijtihad keilmuan? Tentu ada hal-hal yang harus dipenuhi sehingga menjadi valid, menjadi bisa diverifikasi oleh mahasiswa-mahasiswa berikutnya, ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Baik, saudara-saudara mahasiswa peserta mata kuliah ilmu perundang-undangan, saya sering mengulas ini kembali karena sebuah ilmu perundang-undangan sebagai ilmu pengetahuan, tentu pertanyaannya apakah memiliki paradigma yang jelas? Ilmu perundang-undangan ini cara pandangnya gimana? Pola pikirnya gimana? Basic of view tentang ilmu perundang-undangan bagaimana? Jelas dulu cara pandangnya. Ya, dia ini pecahan mata kuliah dari apa? Nah, gitu kan? Sehingga dia menjadi berdiri sendiri menjadi ilmu perundang-undangan dan diberikan wajib kepada mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, apa yang menjadi objek ilmu perundang-undangan? Jadi dipertanyakan dulu, apa memiliki objek yang jelas agar dia memenuhi syarat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, apakah memiliki sistematika yang jelas, urutan, tidak terjadi loncatan-loncatan analisis, gitu. Teratur, sistematika terstruktur, begitu, alurnya terstruktur, begitu. Yang keempat, apakah memiliki metode dan pendekatan yang jelas. Nah, kemudian apakah memiliki tujuan dan manfaat yang jelas. Nah, ada satu aksioma yang saya ambil karena saya Muslim, silakan saudara menyesuaikan dengan kitab suci saudara masing-masing. Kami diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan ya di dalam memahami sesuatu. Karena itu ada early warning dari Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, hakikatnya, ya sejatinya, ya pendengaran telinga kita, penglihatan mata kita, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di surah Al-Isra ayat 36, jadi mata kita, telinga kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena kita disarankan, diwajibkan untuk menyampaikan sesuatu yang jelas, bukan mengada-ngada, tapi memang ini ada basic dasar keilmuannya begitu, ya, agar menjadi sebuah jejak keilmuan yang terus-menerus dieksplorasi oleh mahasiswa, oleh ilmuwan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita pahami bahwa ilmu perundang-undangan ini dulunya adalah satu bagian objek kajian dari ilmu hukum tata negara. Ya.
hukum tata negara dengan ilmu hukum tata negara beda, ya, tolong dianalisis. Jadi maka mau tidak mau, ya, kita memahami dulu paradigma ilmu hukum tata negara. Oleh karena itu, bagi mahasiswa yang mengambil ilmu perundang-undangan, dia harus selesai mata kuliah hukum tata negara. Karena kalau kita gunakan seluruh materi ilmu hukum tata negara, dalam satu semester itu tidak cukup untuk membahas ilmu perundang-undangan. Makanya dikeluarkan sendiri, dia menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri, khusus yang membahas tentang ilmu perundang-undangan. Namun untuk mengulas kembali, saya mengingatkan lagi, jadi file tentang materi ilmu hukum tata negara untuk brainstorming, untuk mengingat kembali. Kita lihat bahwa paradigma ilmu hukum tata negara adalah hukum, objek kajiannya adalah negara, ya, kemudian kembali ke hukum. Nah, sekali lagi, ketika kita melihat hukum, ya, selalu dibagi dua kategori, ada hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Ada ayat kauliyah, hal-hal yang tertulis di kitab suci saudara masing-masing, tertulis, dan ada hukum dasar yang tidak tertulis, walaupun dia tidak tertulis tapi dia dipatuhi, diikuti, ya, dan punya kekuatan hukum walaupun dia tidak dituliskan. Itulah ayat-ayat kauniyah, ya. Sesungguhnya gunung, tumbuh-tumbuhan itu, ya, bertasbih kepada Tuhan, ya, memuji Tuhannya. Cuman kita nggak bisa lihat aja itu, ya. Tapi dia teratur, berarti ada hukum yang bekerja di situ. Oleh karena itu, mahasiswa hukum ketika melihat hukum itu tidak hanya teks saja, tapi di balik teks itu yang tersurat dan yang tersirat, begitu. Nah, kemudian melihat negara, karena ilmu perundang-undangan ini adalah bagian dari ilmu hukum tata negara, tentu objeknya negara sebagai organisasi kenegaraan, baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis, bergerak, begitu. Karena bagaimanapun peraturan perundang-undangan ini adalah produk dari organisasi negara, output dari organisasi negara, hanya untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan ini hal yang baik, mengaturnya, menyusunnya, tentu ada ilmunya. Namanya mata kuliah ini adalah ilmu perundang-undangan yang tadinya, sekali lagi, menjadi bagian objek dari ilmu hukum tata negara. Mau tidak mau, saudara mengulas brainstorming kembali, ya, mengulas kilas balik kembali tentang mata kuliah hukum tata negara, ya. Nah, karena objeknya negara, kembali lagi hukum, ilmu hukum tata negara. Baik, itulah objeknya. Jadi objeknya negara dalam pandangan sebagai organisasi yang mengeluarkan output yang namanya peraturan perundang-undangan. Ketika dia memproduk peraturan perundang-undangan, tentu punya syarat-syarat keilmuan, ada metode, ada cara, ada standar operasional prosedurnya. Tentu harus dipahami teori-teori yang mendasarinya. Ya, kita ulangi. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh mahasiswa hukum di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, ya, bahwa antara ilmu hukum tata negara dengan hukum tata negara itu beda. Ini sering dirancukan. Memang mata kuliah itu namanya hukum tata negara, tapi yang dipelajari sebenarnya ilmu hukum tata negara. Nah, produk yang dilahirkan dari ilmu hukum tata negara itulah hukum tata negara. Itulah hardware-nya. Jadi dalam ilmu komputer itu hardware-nya. Apa hardware-nya? Hukum tata negara itu seperangkat peraturan perundang-undangan, tertulis maupun tidak tertulis.
yang berkaitan dengan kenegaraan, baik di tingkat suprastruktur kenegaraan, pemerintahan pusat maupun di infrastruktur kemasyarakatan. Ya, karena negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah, ya, ditambah dengan organisasi pemerintahan, ada pengakuan dari negara lain. Baik secara vertikal, ya, jadi diruntut dari peraturan desa sampai ke atas ke peraturan hukum dasar yang paling tinggi, yaitu ini undang-undang dasar, itu vertikal, maupun horizontal, undang-undang dengan undang-undang, peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden dengan peraturan presiden, perda provinsi dengan perda provinsi, itu horizontal. Dan sinergisitas keduanya, hubungan yang vertikal maupun yang horizontal, yang mengatur tentang kelembagaan negara, karena tidak ada lembaga negara yang tidak diatur dengan peraturan perundang-undangan hari ini. Ya, di dunia manapun yang mengaku negaranya negara hukum, ya, tentu ada output, ada hardware-nya yang mengatur kelembagaan itu, di samping software-nya, bahkan ada aplikasinya gitu. Nah, kita bicara tentang Kementerian Kehakiman, ada hardware peraturan perundang-undangan yang melingkupi kewenangan, tugas wewenang dari Kementerian Kehakiman. Nah, itu kan produk sebuah kelembagaan negara, baik dari sisi struktur, fungsi, wewenang, dan tugas. Sekali lagi kita pahami bahwa hukum, salah satu pandangannya oleh Friedman adalah hukum isinya adalah struktur, substansi, dan culture budaya. Serta hubungan antar kelembagaan negara, baik secara vertikal maupun horizontal. DPR dengan BPK masing-masing punya peraturan perundang-undangan yang mengikat kelembagaan masing-masing, tapi ada kaitannya karena hasil pemeriksaan BPK harus diberikan kepada DPR sebagai lembaga pengawasan. Oleh karena itu ada sinergitas, ada peraturan yang terkait di dua lembaga ini, dan itu harus dipahami di dalam ilmu perundang-undangan begitu. Oh, ini ada analisis horizontalnya, nah, ini ada analisis vertikal, ada teorinya untuk membahas tentang analisis yang seperti itu. Nah, serta struktur kelembagaan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah antara kepala daerah dan DPRD, dia punya produk regulasi, peraturan, punya hardware namanya peraturan daerah, provinsi maupun kabupaten. Ini juga peraturan perhubungan yang mengatur hubungan warga negara sebagai rakyat dengan negara. Kenapa negara mengeluarkan undang-undang administrasi kependudukan, biar setiap warga negara punya KTP dan gitu, identitas. Kenapa negara mengeluarkan undang-undang tentang perkawinan, ya kan? Padahal itu hal yang pribadi. Kenapa negara harus mengeluarkan regulasi tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang mengatur warga negara kalau mau melakukan perkawinan, ya kan? Ini SOP-nya begitu, kan? Ini kan mengatur peraturan undangan antara hubungan antara negara dengan warga negara sebagai rakyat, negara sebagai institusi kenegaraan di satu sisi, rakyat pada sisi lain, dan atau dengan kelembagaan pemerintahan daerah, dan tentunya jaminan perlindungan status hak-hak warga negara atau HAM gitu. Oleh karena itu peraturan perundangan yang baik itu kan tidak boleh bertentangan dengan HAM begitu. Ini adalah hukum tata negara. Nah, untuk mempelajari hardware ini tentu ada ilmunya, itu ilmu hukum tata negara, dan salah satu bagian dari membahas tentang ilmu hukum tata negara adalah ilmu perundang-undangan. Ya. Nah, sedangkan ilmu hukum tata negara, ilmu hukum yang mengatur, mempelajari kelembagaan negara dari sisi struktur, fungsi, wewenang, tugas, serta hubungan antar kelembagaan negara baik secara vertikal, horizontal, demikian juga hubungan warga negara sebagai rakyat dengan negara sebagai institusi kenegaraan, mengatur hak-hak warga negara, dan juga mempelajari sistem kenegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah, baik pada elemen yang berada di suprastruktur
kenegaraan maupun pada elemen infrastruktur di suatu negara, itu hukum tata negara. Nah, ya kan? Nah, tentunya hukum tata negara juga punya metode, kan gitu, ya kan? Nah, demikian ya sama dengan ilmu perundang-undangan, begitu. Tadi kita membahas bahwa ilmu perundang-undangan bagian dari ilmu hukum tata negara, dan kita lihat membedakan antara hukum tata negara dengan ilmu hukum tata negara, di mana satu objek kajiannya di dalamnya adalah tentang peraturan perundang-undangan, dikeluarkan menjadi mata kuliah sendiri, yaitu ilmu perundang-undangan. Kita tanyakan bagaimana metode analisis ilmu hukum tata negara yang nanti metode analisis ini digunakan oleh ilmu perundang-undangan ketika membahas norma-norma peraturan perundang-undangan. Maka nanti kita pahami dalam ilmu perundangan ada teori norma, teori struktur norma. Nah, tentu metodenya tidak jauh berbeda dengan metode analisis ilmu hukum tata negara. Pertama, metode yuridis normatif, kajian atau pemetaan secara normatif berdasarkan peraturan perundangan, hardware-nya, dasolen yang seharusnya baik secara vertikal maupun horizontal melalui ajas-ajas hukum tata negara. Nah, jadi kalau mau membahas tentang ilmu perundangan, metode ini bisa kita gunakan, begitu, ya. Kemudian metode kedua, metode yuridis sosiologis, kajian atau pemetaan secara yuridis dengan pendekatan sosiologi hukum, ya, berdasarkan fakta-fakta hukum, dasen. Kalau di metode yuridis normatif itu normanya yang kita analisis, dasolan yang seharusnya, ini regulasi negara, normanya begini, gitu. Tapi dengan meminjam metode yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi, meminjam disiplin ilmu lain, sosiologi hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum, dasennya yang senyatanya melalui ajas-ajas hukum tata negara. Demikian juga kita ketika memahami ilmu perundang-undangan, metode ini bisa digunakan. Yang ketiga adalah metode yuridis politis. Ya, di dalam literatur ada pendekatan, salah satu pendekatan menemukan kebenaran dalam hukum tata negara ini metode yuridis politis. Kajian atau pemetaan secara yuridis, memang yang kita kaji itu analisis yuridis, ada aspek hukumnya, tapi dengan pendekatan politik, meminjam disiplin ilmu lain, ilmu politik untuk melihat hukum sebagai teks maupun konteks, ya, berdasarkan sinergisitas antara hukum dan politik melalui ajas hukum tata negara. Karena kita bisa pahami bahwa peraturan perundangan sejatinya dia adalah produk politik oleh orang-orang yang mendalami ilmu politik, tapi dari ilmu hukum dia adalah produk hukum kenegaraan, begitu. Dan antara hukum dengan politik itu punya hubungan yang sinergisitas, yang ada benang merah antara hukum dan politik. Itu seperti kita pahami ketika saudara mengambil mata kuliah hukum tata negara, bahwa hukum dan politik tidak bisa terpisahkan, walaupun terbedakan tapi tidak bisa terpisahkan. Ya, ibaratnya saya sering memberikan gambaran analogi bahwa hukum itu rel kereta api, maka politik yang berjalan di atas rel itu, lokomotifnya itu politik. Pertanyaan, bagaimana lokomotif ini tetap berjalan di atas rel? Karena semua negara yang mengambil konsep demokrasi, dia mengaku negara hukum, begitu, ya, begitu. Nah, artinya tiga metode di dalam analisis ilmu hukum tata negara seperti saudara dalami dalam hukum tata itu bisa digunakan ketika Anda membahas ilmu perundang-undangan, objek ilmu perundangan dengan tiga metode ini. Nah, tentu kalau ada metode, ya, karena dia sebagai syarat ilmu perundang-undangan ada metodenya, tentu ada pendekatannya. Tapi kalau saudara menggunakan metodenya yuridis normatif, pendekatannya hampir harus konsisten, begitu. Harus analisis kualitatif. Dengan ilmu hukum pure, murni, secara normatif berdasarkan peraturan perundangan, dasolennya yang seharusnya baik secara vertikal maupun horizontal dengan melalui ajas-ajas hukum tata negara, tentu dengan di backup dengan basis teori yang
yang jelas, yang kerangka teori yang kuat untuk membahasnya. Kemudian nanti dikenal di dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, tipenya normatif normanya yang dipelajari pure dengan menggunakan ilmu hukum murni. Ada pendekatan yang yuridis sosiologis, analisisnya tidak kualitatif tapi kuantitatif dengan ilmu hukum terapan. Bahkan dia menyebarkan kuesioner, analisisnya ada tabel-tabel analisis, jadi analisisnya kuantitatif, ya, tapi tanpa mengabaikan analisis yang sifatnya kualitatif. Yaitu dibantu dengan disiplin sosiologi secara yuridis. Jadi ada disiplin ilmu lain, ya. Hukum itu kan bebas nilai, ya, dia bisa dilihat dari tidak terbatas ruang dan tempat, dia hidup di antara manusia. Nah, tentu disiplin ilmu lain bisa menjelaskan tentang ilmu hukum dengan pendekatan sosiologi hukum. Namanya ada mata kuliah sendiri nanti namanya sosiologi hukum yang saudara dapatkan berdasarkan fakta hukum atau dasar yang senyatanya. Kalau yang di atas itu dasolen, pendekatan normatif melalui asas-asas hukum tata negara. Dua-duanya bisa digunakan. Apabila terjadi benturan antara dasolen dan dasar itu masalah berarti. Ya, Anda analisis begitu. Nah, kalau Anda menggunakan pendekatan atau metode yuridis politis, tentu pendekatannya harus konsisten dengan pendekatan yuridis politis. Analisisnya dapat dipastikan hampir kualitatif begitu, dengan ilmu hukum terapan begitu, applied gitu, yaitu dibantu dengan disiplin ilmu politik. Yaitu dibantu dengan disiplin ilmu politik atau kenegaraan. Secara yuridis dilihat dari aspek hukum dengan pendekatan politik berdasarkan sinergis antara hukum dan politik melalui ajas-ajas hukum tata negara. Nah, tiga pendekatan ini pun bisa digunakan ketika saudara membahas tentang ilmu perundang-undangan yang objeknya nanti teori-teori ilmu perundangan maupun peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah pada slide berikutnya adalah kalau demikian, kalau ilmu perundang-undangan ini adalah objeknya yang dibahas adalah hardware maupun software maupun nanti aplikasi di mata kuliah sendiri, mata kuliah praktek perancangan perundang-undangan, ya. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu perundang-undangan? Kalau demikian, ya. Nah, kita tadi sudah mengulas, memaparkan bahwa sebuah ilmu pengetahuan memiliki paradigma yang jelas, objek yang jelas, sistematika yang jelas, metode yang jelas, dan ada tujuan dan manfaat. Dan itu merupakan persyaratan ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adalah paradigmanya yang jelas itu harus dipahami secara holistik. Oleh karena itu pertanyaan ilmiah berikutnya pada pembahasan berikutnya mata kuliah ilmu perundang-undangan ini adalah apa yang dimaksud dengan ilmu perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan ilmiah kali ini, kita lihat di dalam literasi. Mau tidak mau kita mencari literasi. Silakan Anda cari literasinya, karena di era digital ini bisa saja Anda mencari informasi ilmu perundang-undangan di dunia maya. Namun dari berbagai literasi itu bisa dipahami bahwa ilmu perundangan adalah ilmu pengetahuan, knowledge, perundang-undangan. Gesetzgebungswissenschaft, Gesetzgebungswissenschaft, ilmu pengetahuan, knowledge, perundang-undangan. Nah, ternyata merupakan suatu cabang ilmu yang pada mulanya berkembang di Eropa Barat, ya, pada mulanya berkembang di Eropa Barat, ya, terutama di Jerman, ya, awalnya ilmu ini, ya, historisnya seperti itu, ya. Kemudian ada tokohnya yang meletakkan dasar ilmu perundang-undangan ini, ada Vetter, Zargen, Rozik, Burkhardt,
Krem dan Werner Methofer. Di Belanda juga ada tokoh-tokohnya yang meletakkan mata kuliah ilmu perundang-undangan ini. Ada lain Van Polje dan W.J. van der Pendelden, ya. Ada tokoh-tokohnya. Silakan saudara, cara Anda cari, ya kan? Anda searching di dunia maya tentang siapa itu Peter Noll, tentang ilmu perundang-undangan. Kita hanya menjelaskan konsep dasarnya, saudara mendalami sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan. Kita bahas dulu. Saya akan ambil satu saja literasi yang berkaitan tentang ilmu perundang-undangan, yaitu pandangan Barker Krem. Menurut Barker Krem, ya, banyak disipil oleh buku-buku literasi, ya, dari ilmu perundang-undangan, selalu menyitir pandangan beliau. Beliau menyatakan bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan itu merupakan ilmu interdisipliner, multidisiplin. Bisa dilihat dari berbagai multidisiplin yang berhubungan dengan ilmu politik. Bayangkan, berhubungan dengan ilmu politik, juga berhubungan dengan sosiologi. Secara garis besar, ketika dibuat kategorisasi, ya, dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Yang pertama adalah dipahami sebagai teori perundang-undangan. Jadi membahas teorinya, kerangka teoritiknya, ya. Gesetgeschichte. Yang dibahas apa di dalam teori perundang-undangan ini? Yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian dan bersifat kognitif, begitu. Jadi ada norma, ya, norma. Indonesia adalah negara hukum, misalnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk, ya, kesatuan, ya, dan bentuk pemerintahnya republik. Kenapa normanya bunyinya seperti itu? Nah, untuk mencari kejelasan dan kejelihan makna dari pengertian di dalam norma itu secara kognitif, mau tidak mau kita harus mendalami teorinya. Teori merumuskan norma itu bagaimana? Ada teorinya yang mendasari untuk merumuskan norma tersebut, begitu. Bukan tiba-tiba muncul saja norma tersebut, pasti ada dasarnya. Ya. Misalnya, saya berikan contoh. Pasal 1 ayat 2 di Undang-Undang Negara RI 1945. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Normanya bunyinya begitu, norma konstitusinya, hukum dasarnya. Ya, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, betul. Ya, tangan rakyat. Tapi kedaulatan yang tertinggi di tangan rakyat itu, kalau kita mencari kejelasan makna, ya, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti ada paham di situ yang tersirat, ya, yaitu paham konstitusional dan tersurat maknanya bahwa kedaulatan yang terdiri dengan ada itu harus dikembalikan ketika bermasalah kembali kepada Undang-Undang Dasar karena dilaksanakan menurut Undang-Undang paham konstitusional. Ya, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti ada dua konsep, demokrasi esensinya kedaulatan rakyat, tapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar paham konstitusional. Ada teori yang menyelinap di dua di norma tersebut, ada dua teori. Nah, itu namanya teori perundang-undangan. Memahami orientasinya adalah mencari kejelasan sehingga maknanya jelas, jernih maknanya apa maksudnya, begitu. Tentu ada teorinya yang mendasari untuk menjelaskan norma itu secara kognitif, begitu.
ya. Nah, tapi kategori kedua menurut Trump bahwa ilmu pengetahuan perundang-undangan kategori kedua itu ilmu perundang-undangan sendiri gitu kan. Gesetzbuchrecht ya, yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Ilmu perundangan, ilmu menyusun peraturan perundang-undangan itu ada ilmunya begitu. Jadi melakukan perbuatan pembentukan, di mana cara membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, tentu dalam ilmu perundang-undangan, walaupun ada dua kategori besar ini, dua-duanya disampaikan kepada saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan. Baik teori perundang-undangannya akan dipaparkan, kemudian ilmu perundangannya, pembentukan perundangan yang akan nanti diperdalam ya pada bagian-bagian berikutnya dan akan dipraktekkan di mata kuliah tersendiri, namanya mata kuliah praktek perancangan peraturan perundang-undangan. Ini dasar sekali gitu. Nah, ini tidak cukup dibahas di hukum tata negara. Ketika saudara mengambil mata kuliah, maka dikeluarkan dia menjadi mata kuliah sendiri, namanya ilmu perundang-undangan. Jadi ada dua kategori besar dan dua-duanya akan dipaparkan secara mendalam pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah, lalu kita bicara sendiri tentang istilah perundang-undangan. Ada terminologi perundang-undangan. Nah, apa sebenarnya? Ada legislation, terminologi. Ada wetgeving, ya, Gesetzgebung bahasa Belandanya, ya. Gesetzgebung mempunyai dua pengertian berbeda. Ternyata istilah perundang-undangan itu sendiri itu mempunyai pengertian yang berbeda. Walaupun bisa dibedakan, sesungguhnya dia merupakan satu kesatuan, gitu. Yaitu perundang-undangan tersendiri merupakan proses pembentukan, proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi prosesnya membentukkan SOP-nya, standar operasi prosedur ketika negara membentuk perundang-undangan itu bagaimana? Tentu ada tahapan dan ada basic konsep yang mendasari tahapan-tahapan tersebut. Tapi dipahami yang kedua, istilah terminologi perundang-undangan itu, perundang-undangan itu sendiri adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi kalau tadi proses bicara softwarenya, ini yang kedua ini bicara hardwarenya begitu. Ya, jadi dipahami dua-duanya, baik hardwarenya, ya, output dari outputnya maupun prosesnya, inputnya begitu. Ya, baik hardware maupun software. Kapan kita bicara aplikasi? Nanti di mata kuliah sendiri, di mata kuliah praktek perancangan peraturan perundangan, Anda menggunakan teori-teori ini untuk membentuk. Anda ada latihan untuk membuat perda, membuat undang-undang, membuat peraturan pemerintah, dengan harapan saudara bisa menerapkan ilmu perundang-undangan di dalam aplikasi mata kuliah tersebut, karena lebih banyak praktek begitu. Nah, dengan dua kategori yang istilah perundang-undangan, ada dua kategori besar tadi tentang ilmu perundangan. Jadi kita bisa ambil konklusi, sebuah kesimpulan umum general yang saudara harus pahami bahwa apabila kita membicarakan ilmu perundang-undangan, maka include kita membahas pula proses pembentukan, pembuatan, membentuk peraturan-peraturan negara, softwarenya, dan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita bahas juga hardwarenya. Jadi di ilmu perundang-undangan ini tidak hanya membahas softwarenya, tapi hardwarenya, baik perangkat kerasnya yang berupa peraturan perundang-undangan maupun softwarenya. Nah,
Setelah dipahami baru kita bikin aplikasi supaya aplikasinya selaras dengan hardware dan software yang ada. Begitulah ibaratnya begitu. Kan kita nih di era digital tentu istilah hardware software ini menjadi sebuah keniscayaan, menjadi hal yang perlu dipahami istilah-istilah di era digital ini. Nah, kalau begitu pendekatannya bagaimana kan begitu? Ya, pendekatannya bagaimana? Tentu pendekatannya ada 3 pendekatannya untuk memahaminya. Ya kan? Ada pendekatan legalistik normatif, pendekatan legalistik normatif yang sekedar melihat hukum dalam wujudnya sebagai ajas-ajas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum. Legalistik normatif, ya. Tapi juga kita bisa melihat pendekatan empirik, ya kan? Melihat hukum dalam wujud sebagai realitas. Gimana legalistik normatif itu dalam level realitas dan tingkat realitas, kenyataannya gimana? Apa tindakan dan perilaku sejalan tidak dengan legalistik normatifnya, ya kan? Nah, ya, jadi pendekatan empiris ini masih bisa dibedakan lagi nanti. Ada pendekatan sosiologi, ya, pendekatan antropologi, pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi, pendekatan politik yang nanti akan melahirkan mata kuliah sendiri, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, ekonomi, hukum dan bisnis, ya kan, politik hukum, begitu kan. Ada materi-materi tersendiri. Nah, kemudian bisa nggak didekati dengan yang ketiga, pendekatan filosofis yang melihat hukum sebagai ide-ide moral, keadilan, ya kan, keadilan, ide-ide moral yang mencakup juga moral keadilan. Jadi ketika bicara hukum itu kan tujuannya sebenarnya 3 aja secara mendasar: menegakkan keadilan, mewujudkan kepastian hukum, dan juga mencapai kemanfaatan, begitu. Yang bisa 3 hal ini menjadi benturan antara 3 hal ini. Kalau keadilan benturan dengan kemanfaatan, apa yang harus dominan? Kepastian hukum harus dikedepankan, begitu, agar orang mendapat kepastian hukum dari norma legalistik normatif yang dibuat oleh negara itu. Kenyataannya benturan, ternyata realitasnya. Mungkin, nah ini ilmu perundang-undangan menjadi penting ketika dia membuat norma ini, begitu. Jangan tidak ada kerangka teoritiknya, begitu. Ya kan? Nah, kalau benturan lagi antara kepastian hukum dan kemanfaatan, tentu yang dikedepankan keadilan. Nah, orang semua harus memperoleh keadilan, ya. Nah, bagaimana kalau benturan antara kemanfaatan dan kepastian hukum? Ya kan? Ini kalau menggunakan legalistik ini tidak bermanfaat, mudaratnya lebih besar, gitu. Ya, keadilan yang kita munculkan lebih dominan. Nah, kalau benturan kedua antara kepastian hukum dan keadilan, kemanfaatan mana yang meringankan bagi warga negara, begitu. Kemanfaatan, ada kemanfaatannya bagaimana? Antara rek mafahid dengan dol mafahidnya itu, di samping justice, begitu, kan begitu. Nah, pendekatan hukumnya begitu, ya, pendekatan ilmu perundang-undangan, 3 pendekatan ini bisa digunakan. Nah, kalau demikian baru kita bisa membangun satu konstruksi pengertian ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk. Apa ya? Seluk-beluk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan seperangkat perundang-undangan yang dikaji, hardware yang dikaji dengan disiplin ilmu hukum tata negara mengenai pengertian norma. Karena saya katakan tadi, ilmu perundangan ini tadinya adalah salah satu bagian objek kajian dari hukum tata negara. Pengertian norma, jenis materi muatannya, ajas-ajas, hierarkinya,
bahasa hukum dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan serta pengharmonisasian ya materi muatan peraturan perundang-undangan. Itulah ilmu perundang-undangan. Dia mempelajari seluk-beluk yang berkaitan dengan hardware-nya ya, dengan disiplin ilmu hukum tata negara yang tadi dikeluarkan salah satu objeknya namanya ilmu perundang-undangan untuk menelaah, mengeksplorasi lebih lanjut pengertian norma. Nanti ada materi, apa itu pengertian norma? Apa jenis materi muatan? Ajas-ajas perundang-undangan. Kemudian hierarki peraturan perundangan, bahasa hukum, dan teknik perancangan peraturan perundangan. Tapi sekilas itu nanti karena akan digunakan ketika di mata kuliah praktek perancangan perundangan. Dan harmonisasi materi muatan agar tidak benturan baik secara vertikal maupun horizontal. Itu ada teori, basic teorinya untuk menjelaskan itu, dan itu dipaparkan secara mendalam di dalam ilmu perundang-undangan. Nah, demikian materi bagian pertama dari ilmu perundang-undangan. Semoga bermanfaat. Kita review sebentar materi ini, bahwa ilmu perundang-undangan ini adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk yang berkaitan dengan seperangkat perundangan baik hardware maupun softwarenya, yang tadinya adalah ilmu perundang-undangan ini adalah bagian objek kajian dari ilmu hukum tata negara, dikeluarkan menjadi mata kuliah sendiri karena harus memang dipahami secara mendalam oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ilmu perundang-undangan. Nah, kita berbicara tentang ilmu perundang-undangan itu tidak hanya teorinya, tapi bagaimana proses pembuatan hardware-nya, software-nya, dan sedikit nanti kita paparkan bagaimana aplikasinya, cara membuat aplikasinya begitu, dan itu akan dipraktekkan di mata kuliah berikutnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia pada umumnya, dan khususnya mahasiswa-mahasiswa saya di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura maupun di Fakultas Hukum di Kalimantan Barat ya. Semoga bermanfaat. Channel Tuliman Corner jangan lupa like, share, subscribe materi ini bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sekali lagi, ternyata akal sehat mahasiswa tidak cukup saat ini, karena kita sudah hidup di era digital dengan kita terikat di dalam suatu kehidupan kenegaraan, maka akal merdeka penting. Akal sehat tidak cukup, tapi akal merdeka, yaitu kebebasan berpikir itu penting, tidak boleh ditekan. Oleh karena itu saya selaku pengasuh mata kuliah ilmu perundangan membebaskan saudara untuk mencari literasi baik di perpustakaan digital ya, maupun ada mencari literasi di Google ya, atau di buku-buku atau di file-file mata kuliah sebelumnya di hukum tata negara. Saya mengapresiasi kebebasan berpikir saudara. Silakan Anda mengomentari materi kuliah ini. Jangan lupa mengomentari di bawah channel saya Tuliman Corner ya, menjadi sebuah paparan komentar Anda, karena Anda adalah manusia penganalisa, man of analysis. Kehidupan mahasiswa adalah kehidupan yang romantis, bergelimang di antara literatur, seminar, ya, webinar mungkin hari ini, ya kan, dan tentu bergelimang di antara buku-buku, ya kan, bahkan tidak lepas dari HP saudara, karena gunakan HP saudara untuk mendownload hal-hal yang baik, dan ilmu perundang-undangan ini menjadi
ilmu yang bermanfaat kelak ketika saudara menyandang sarjana hukum di masyarakat. Terima kasih atas perhatian saudara. Kita akan masuk bagian ilmu perundangan bagian kedua. Baik, kita gunakan akal mereka ya selalu.